eee, saya kira kalau Onte mau cerita juga pasti tahu deh siapa yang misalnya nunda-nunda pajak karbon gitu. Ya, ini Mas Jalal saya harus hati-hati ngomong sekarang nih. Karena dulu masih NGO enak kan. Nah, sekarang SE, Waketum Kadi ini, ya ada batasnya tapi gini. Mbak Rika Wahyuni untuk siapa? Untuk Bang Onte, Kak. Oke. Mendingan untuk Onte duluan. Nggak apa-apa, Pak Onte duluan. Udah dihibahkan ya. Oke, silakan Mbak Rika. Bang Onte-nya juga masih standby ya. Iya. Silakan lanjut saja Bang Onte. Ini untuk Bang Onte ya pertanyaannya. Iya, Kak. Izin bertanya, saya Rika dari mahasiswi pengelolaan lingkungan hidup pasca sarjana Universitas Hasanuddin. Nah, saya ingin tanyakan, kira-kira apa saja upaya pemerintah dalam mendorong perusahaan ini untuk berkomitmen dengan net zero emission? Nah, yang kedua, bagaimana kita memonitoring perusahaan yang telah berkomitmen untuk mencapai net zero emission ini agar dapat berjalan sesuai komitmen yang telah ditetapkan, terutama yang menggunakan SBTi untuk sebagai standarnya dalam mencapai net zero. Kan kita ketahui bahwa misalnya kayak seperti Pertamina atau PLN, mereka kan di bawah naungan proper, jadi gampang dibuat monitoring. Nah, jadi saya ingin bertanya mengenai itu. Terima kasih. Silahkan langsung Bang Onte. Aman ya, masih sambil duduk di mobil? Oke, silakan unmute. Tolong di-unmute panitia. Oke, silakan Bang. Baik, terima kasih ya. Peggy, tadi siapa namanya? Rika. Rika. Terima kasih dari Unhas. Jadi gini, pemerintah kita sebenarnya dalam rangka mendorong net zero ya. Itu kalau lihat kemarin pemerintah sudah menetapkan pajak karbon ya, walaupun mungkin pelaksanaannya masih ditunda. Ya, jadi instrumen pajak karbon sebenarnya juga untuk mengurangi emisi kan. Jadi emisi dari perusahaan-perusahaan sekarang setiap ton yang diemisi itu ada pajaknya ya. Jadi itu antara langkah pemerintah. Nah, tapi saya mau bawa ke diskusi tadi ya di SBTi dan lain-lain. Bagi pengusaha sebenarnya kan ujung-ujungnya kalau mau berkelanjutan program itu kan harus ada korelasi langsungnya dengan misalnya bisnis atau keuntungannya bisa kelihatan. Kenapa orang rame-rame SBTi? Karena dengan mendeklar SBTi net zero, maka diyakini market akan lebih pro terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu, kan gitu. Jadi instrumen SBTi dan lain-lain itu sebagai instrumen untuk satu ya bagi bisnis menarik market. Jadi orang kan sekarang makin lama makin aware dengan isu net zero dan lain-lain. Jadi perusahaan-perusahaan itu berani declare karena dia rasa ya kalau tidak declare mungkin pasar akan tinggalkan dia. Itu satu. Yang kedua bagi bisnis itu juga bisa kehilangan investasi. Sekarang ini banyak bank dan banyak lembaga-lembaga financing yang hanya mau kasih financing kalau ada komitmen misalnya net zero atau komitmen keberlanjutan. Oleh karena itu bagi bisnis ini penting. Ya, jadi tadi pertanyaan Rika, bagaimana pemerintah memonitor itu one thing, tapi bagi bisnis yang paling penting adalah kalau ada mekanisme pasar dan itu terjadi nih untuk net zero atau mekanisme financing, ini akan lebih menekan bisnis untuk berubah. Ya, jadi itu yang lebih penting. Nah, bagaimana memonitor? Ya, SBTi tentu teman-teman tahu seperti standar yang lain. Misalnya kalau Rika dan teman-teman kenal, anggaplah ISO gitu kan. ISO kan kasih standar, kemudian diaudit, tapi setiap tahun kan ada auditnya lagi kan. Ya. Apakah masih sesuai standar ISO atau tidak? SBTi juga begitu, Rika. Jadi mereka audit, kemudian oke, sesuai misalnya standar SBTi, nah setiap tahun diaudit.
Nah, diaudit sehingga dilihat apakah memang betul masih memenuhi kriteria. Nggak tahu apa setiap tahun, apa 2 tahun, ini masing-masing punya langkah-langkah. Tapi kalau standar-standar yang seperti ini, mereka tentu punya cara untuk memonitor, mengaudit apapun hasilnya. Ini kalau teman-teman baca akhir-akhir ini kan rame nih tentang standarisasi karbon ya, yang Verra ya. The Guardian berapa kali kasih liputan tentang Verra, diragukan kayak gitu dan lain-lain. Nah itu tentang standar ya. Tapi saya kira gitu. Jadi jawaban saya nih, pemerintah sudah kasih instrumen, ya ada pajak karbon dan lain-lain. Tapi yang lebih penting lagi adalah bahwa mekanisme ini harus dilakukan oleh bisnis karena pasar dan financing membutuhkan. Nah, standar itu punya mekanisme untuk monitoring. Jangan lupa tahun depan Europe dalam kerangka EU Green Deal itu akan memberlakukan yang namanya carbon adjustment border apa gitu ya, nggak tahu. Tapi intinya begini, peraturan di EU itu begini. Setiap produk yang dikirim ke EU, kalau dia tidak karbon netral, maka dikenakan pajak tambahan. Ada pajak tambahan kalau tidak karbon netral. Nah, oleh karena itu nih, instrumen negara di EU tapi yang membuat bisnis harus berubah. Jadi banyak instrumen-instrumen itu. Begitu kira-kira, Pak Peggy ya. Terima kasih Bang Onte. Mudah-mudahan Mbak Rika mencerahkan ya. Boleh nggak saya ngomentarin satu tambahan buat ini jawabannya Onte. Beberapa jam yang lalu lanjutannya SBTi diluncurkan, SBTN. Oke. Dan SBTN itu selain net zero itu nature positif. Jadi apa yang Onte perjuangkan di Indonesia udah lama, banyak banget yang dia lakukan di sini. Sekarang di level global itu sudah ada standarnya. Jadi bagaimana bisnis itu akan diakses apakah dia itu terhadap nature itu masih destruktif, sudah restoratif, atau bahkan sudah regeneratif. Itu beberapa jam yang lalu alatnya sudah diluncurkan. Jadi buat teman-teman yang memperjuangkan kelestarian hutan, bahkan lebih jauh lagi kayak gitu mau merestorasi dan meregenerasi, sekarang alatnya sudah ada. Jadi saya makin iri saja sama kerjaannya Onte karena di level global makin dapat ini rekognisi. Rekognisi, betul. Baik, tapi sepertinya untuk teman-teman corporate juga ini makin menjadi PR ya, karena satu pathway aja belum selesai ditapaknya sudah ada yang lain. Ini Mas Adit kayaknya udah mulai senyum-senyum gimana nih ya, makin sudah hijau harus seperti apa lagi nih, hijaunya hijau tua, jangan lagi hijau muda seperti itu. Silakan Ibu Arti. Pertanyaan saya kepada narasumber yang kedua, Bu. Oke, Mas Adit. Oke, silakan. Perkenalkan, saya Arti dari Rangkas Bitung. Kita ketahui banyak masyarakat yang belum paham tentang bisnis ya, Kak. Pertanyaan saya yang pertama, apa kiat-kiat kami sebagai pemuda dalam mengembangkan soft skill dan hard skill kami di bidang dunia bisnis di era digital saat ini seperti apa? Yang kedua, bagaimana kesiapan teknologi dan SDM Indonesia dalam mendukung pengembangan bidang dunia bisnis ke depannya seperti apa. Yang ketiga, bagaimana cara kita edukasi kepada teman-teman yang berada di pedalaman dan pedesaan yang masih awam terhadap buku bisnis ini di era digital saat ini seperti apa. Itu aja pertanyaan saya, Kak. Mohon tanggapannya, terima kasih. Terima kasih Bu Arti. Silakan langsung Mas Adit. Pertanyaannya mungkin agak di luar ekspertis saya. Cuma kalau aku boleh saran sedikit mungkin untuk membangun awareness atau mungkin gimana caranya para pemuda tadi ya untuk bisa lebih aware atau gimana cara membangun bisnis. Sebenarnya kalau dari Tokopedia sendiri kami memiliki banyak resource yang bisa dilihat di seller.tokopedia.com.edu. Di situ banyak sekali bahan-bahan. Nanti aku mungkin ditaruh di linknya di chat ya. Di situ banyak sekali materi-materi dari awal hingga dari gimana cara membuka toko, gimana cara membuka bisnis,
hingga yang lebih advance bagaimana memanfaatkan misalnya top ads dan segala macam. Nah, nanti ada juga mungkin bahan-bahan yang akan kami masukkan itu mengenai Tokopedia hijau, gimana menjadi seller hijau dan segala macam. Dan saya rasa bukan kami saja yang menyediakan bahan-bahan gratis seperti itu ya untuk menjadi pengusaha hijau. Sekarang sepertinya banyak sekali resource yang gratis, dan mungkin Pak Jalal juga lebih tahu dari saya agar pemuda bisa lebih aktif dan dan berniat untuk membangun bisnis yang berkelanjutan. Kalau untuk di daerah kami juga mengalami tantangan yang sama ya, bahkan bukan hanya untuk menjadi seller hijau, tapi bahkan untuk mulai bisnis secara online juga sangat menantang. Kalau kami di Tokopedia, kami untuk yang bisnis biasa gitu ya, menjadi seller online aja kami masih kami melakukan berbagai macam program. Ada yang misalnya onboarding ini biasanya kami datang ke suatu daerah tertentu dan mengajak bersama partner kami masyarakat sekitar untuk memulai bisnis online. Kami ngajarin dari yang basic seperti membuat toko, membuat foto yang bagus, memberikan nama produknya agar dapat ditemukan oleh pengguna dan segala macam. Itu yang onboarding, dan kadang kami perpanjang juga tuh. Jadi setelah onboarding kami bikin program pendampingan, dan itu lebih intens lagi, lebih lengkap bagi para UMKM tadi, sehingga setelah mempelajari bahan-bahan dari kami, partner kami akan lumayan mengingatkan secara periodikal, misalnya setiap seminggu sekali, kayak ibu bapak udah upload produknya belum, gitu. Ibu bapak udah kasih namanya, udah produknya ada berapa sekarang di tokonya, dan bahkan misalnya udah ada transaksi belum. Nah, kesulitannya apa seperti itu. Itu usaha kami sih sebenarnya di daerah, untuk mulai memperbanyak UMKM yang go online. Kira-kira seperti itu, Bu Peggy. Baik, satu lagi sebelum kita sesi diskusi, nanti sesi diskusinya akan saya diskon juga karena banyak sekali pertanyaan yang sudah dijawab dan pertanyaan yang langsung ditanyakan. Saya mau ambil satu penanya khusus untuk Mas Jalal sekarang, karena tadi untuk Mas Adit sudah, untuk Bang Onte sudah, dan sekarang untuk Mas Jalal. Boleh saya tahu siapa di antara bertiga ini? Ada Pak Mas Jalal. Untuk Mas Jalal, oke, silakan Pak Anam. Ya, mohon maaf, memberi informasi saja karena tadi Pak Jalal kebetulan menyebut tentang di buku itu tentang regenerative agriculture. Jadi kebetulan Indonesia saat ini di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kementerian Pertanian itu sudah punya modul belajar pertanian regeneratif. Jadi itu sudah akan dipakai untuk seluruh Indonesia. Jadi artinya kita sudah majulah di situ. Nah, ini juga butuh dukungan teman-teman ini yang di sektor usaha dan lain-lain, karena teman-teman petani itu simpel saja. Kalau misalnya mereka mau bercocok tanam dengan cara regeneratif, ada nggak pasarnya kan begitu. Sementara dia diombang-ambingkan oleh tengkulak dan diuntungkan juga oleh para dirugikan oleh para pengusaha-pengusaha ini yang artinya kita butuh dukungan teman-teman lah. Artinya sebetulnya dalam konteks petani siap untuk bisa regenerative agriculture. Tapi jangan ditipu terus, jangan ditindas terus gitu. Tidak ada anak muda mau bertani karena selalu jadi bahan tipuan. Yang nipu siapa? Anak muda juga gitu. Jadi yang kemudian akhirnya menjadi bisnis macam-macam yang basisnya pertanian tapi sebetulnya nipu yang tua-tua itu gitu. Dan ini yang mestinya mereka harus regeneratif juga lah gitu. Baik. Itu ya, saya kira itu pesan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Anam. Silakan Mas Jalal direspon. Oh iya, saya setuju banget. Tadi kan kalau lihat ekonomi ya tadi ya, itu bisnisnya harus regeneratif. Yang punya duit harus regeneratif. Pemerintahnya harus regeneratif. Itu kan gambarnya yang terkait dengan bab 8 itu begitu ceritanya. Jadi kenapa kita punya PR public policy yang gede itu, kita mesti usahain, kita mesti desakan, kita mesti bantuin pemerintah untuk masuk ke situ ya itu karena kalau nggak kompatibel semuanya dengan cita-cita regeneratif itu ya susah gitu ininya implementasinya. Saya kira kalau Onte mau cerita juga pasti tahu deh siapa yang misalnya
nunda-nunda pajak karbon gitu. Kan kalau buat saya gitu ya, pajak karbon itu economic cost of carbon itu seharusnya tingkatnya sama social cost of carbon. Berapa besar daya rusak karbon itulah yang harus jadi nilai pajaknya kayak gitu pada suatu saat nanti kan kayak gitu, karena dia harus diberlakukan bertahap. Lah kita itu tidak kunjung berhasil, saya kira ini mengimplementasikan itu salah satu bentuk tantangan yang ditulis juga di buku ini. Ada pihak-pihak yang nggak pengen pajak karbon itu diberlakukan. Beberapa hari yang lalu muncul sebuah perhitungan bagus banget dari HIDE. Ntar segera saya cari dan saya upload deh. Yang namanya perusahaan minyak setahun itu berhutang kepada dunia sebetulnya 209 miliar dolar. Kalau dampak negatif dari emisi yang mereka keluarkan itu diperhitungkan. Nah, kenapa mereka bisa untung? Ya karena selama ini belum diminta untuk memperbaiki eksternalitas negatif yang mereka timbulkan dari bisnisnya. Nah, jadi ya ada memang perlawanan dari perusahaan-perusahaan tertentu. Saya nggak tahu kalau Onte mau berbagi gitu, kenapa ini bisa ditunda-tunda padahal udah yang diajukan udah paling murah banget kan, se-ASEAN ini itu yang $2 per ton itu udah patetik sebetulnya. Itu memprihatinkan, ditunda juga. Baik, Mas Jalal, terima kasih. Masih ada? Sudah cukup ya untuk tadi Bapak Pak Arnam ya? Saya boleh tambahin, Mbak? Itu tadi. Silakan Teh, ya, melanjutkan yang tadi Mas Jalal ya. Ya, ini Mas Jalal saya harus hati-hati ngomong sekarang nih. Karena dulu masih NGO enak kan? Nah, sekarang SE, Waketum Kadin ini, ya ada batasnya, tapi gini. Tapi saya yakin ya, saya tidak tentu aja waktu pertama jadi Waketum Kadin terus terang, saya tanya sama Pak Arsad ya. Pak, ini saya mau kerja apa ya? Saya kan lihat kantor Kadin aja nggak pernah nih. Selama ini waduh Kadin itu kan kayak Menara Gading gitu kan, tiba-tiba jadi Waketum. Terus Pak Arsad bilang sama saya waktu itu, bro, Pak, Kadin ini mau inklusif dan kita mau mendorong isu sustainability betul-betul. Karena isu sustainability ini bagi pengusaha Indonesia harusnya bukan pilihan lagi. Kalau kita tidak masuk ke situ, maka kita akan tertinggal di belakang. Bisnis dunia ke depan itu sustainable dan inklusif. Jadi, ya tolonglah, ini kan dunia kamu dan teman-teman, apa yang kamu pikirin baik, silahkan. Tapi beliau juga mengerti bahwa kita on progress ya. Bahwa mungkin dari sekian banyak anggota Kadin, tentu mungkin masih banyak yang hitungnya banyak untuk berpikiran ke sana. Tapi beliau bilang ke saya, don't look that ya, jangan lihat yang itu, kita lihat yang mau. Nah, yang mau ini Bapak Ibu sekalian juga tidak kalah banyak. Yang betul-betul gak mau nebang kayu, misalnya nebang kayu tapi terukur, kemudian reforestasinya digunakan cara-cara yang tadi saya bilang. Agroforestry mengkombinasikan tanaman kayu dengan tanaman yang dibutuhkan pasar. Dengan cara regeneratif. Pakai biochar, pakai pupuk organik, dan melibatkan semua masyarakat di desa. Jadi semua pupuk organik dari desa, semuanya dari desa dan kerja sama-sama. Nah, ini kan model baru yang coba diintroduce. Dan Mas Jalal dengan perhutanan sosial juga begitu. Pak Arsad bilang ya udah, kalau misalnya dibutuhkan bikin PT baru di mana kepemilikannya adalah koperasi masyarakat yang punya lahan dengan investor Indonesia yang mau. Jadi bikin PT, dan PT-nya investornya tidak mau juga sampai 100%, 99%, enggak. Kita bicarakan secara berkeadilan. Investor kasih apa, dapat apa, masyarakat yang punya tanah itu dapat apa. Jadi PT baru yang beroperasi sama-sama. Ini kan model inklusif. Kita juga secara pelan-pelan mereformasi model-model bisnis kan. Kan tidak bisa model bisnis yang eksklusif terus kan. Ada tempat, datang PT, kepemilikan 100%, dimiliki oleh siapa, di desa masyarakat hanya jadi pekerja.
Nah, ini mulai juga ada yang memikirkan bahwa masyarakat itu bukan hanya stakeholders, tapi juga shareholders. Nah, itu juga inisiatif ada. Di Kadin tumbuh juga, dan banyak. Ya, mungkin nanti saya bisa sambungkan teman-teman dengan pebisnis-pebisnis yang begitu. Pasarnya, tadi yang Mas Anam bilang, jangan khawatir juga banyak. Banyak pasar yang membutuhkan itu, dan saya kira ya dengan ada di dua kaki sekarang, ada sosial-sosial, ada bisnis-bisnis, mungkin saya bisa menjembatani itu. Baik, Gitu. terima kasih Bang Onte. Ini menarik sekali. Ini kalau nanti Mas Jalal tektokan terus sama Bang Onte, kita semua makin tercerahkan ya. Sampai weekend nanti terngiang-ngiang nanti. Tapi yang pasti tadi Bang Onte yang memang biasanya kita kenal sebagai aktivis gitu ya. Sekarang bicara atas nama Kadin, jadi bukan yang rem-rem ya, tapi memang ada hal-hal yang memang perlu tidak bisa belak-belakan diungkapkan depan publik gitu ya. Oke. Ini Kadin perjuangan sebetulnya. Perjuangannya. Baik, terima kasih.